Kajian Islam. Artinya apa? Dia sangat mengandalkan rahmat Allah, kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga dia tidak memperdulikan larangan-larangan Allah, baik dosa-dosa kecil, dosa-dosa besar, tidak ia perhatikan, karena ia meyakini apa? Ia hanya berharap terhadap kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man 'abadallaha bil khawfi wahdahu fahuwa haruri. Maka siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berasaskan rasa takut saja, mengandalkan ayat-ayat yang di dalamnya ancaman-ancaman yang pedih buat pelakunya, kemudian ia membina ibadahnya di atas dalil-dalil atau sebagian dalil tersebut, maka orang yang demikian akan menjadi seorang khawarij, seorang haruri, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan mereka yamruquna minad din, mereka keluar dari agama seperti keluarnya anak panah dari busur. Karena ketika seseorang beribadah kepada Allah hanya dibina di atas rasa takut saja, dibina di atas dalil-dalil yang berdasarkan di dalamnya ada ancaman-ancaman, menjadikan dia pesimis terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga setelah itu dia memvonis pelaku ini kafir, pelaku ini kafir, pelaku ini kafir, sebagaimana yang telah dilakukan oleh orang-orang khawarij kepada siapa? Kepada para sahabat. Mereka memahami ayat-ayat dengan pemahaman mereka yang cetek, kemudian mereka melawan para sahabat, orang-orang yang telah direkomendasikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak diragukan lagi keimanan mereka. Mereka melawannya dan mengkafirkan para sahabat, bahkan membunuh orang yang telah dikatakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, innahu yuhibbullaha wa rasulahu wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan orang ini cinta kepada Allah dan Rasulnya. Siapa beliau? Ali ibn Abi Thalib dibunuh oleh seorang orang khawarij. Maka wa man 'abadallaha bil hubbi war raja wal khaufi fahuwa mu'minun muwahhid. Maka siapa yang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengumpulkan tiga unsur tadi, dengan cinta kepada Allah, dengan berharap kepada Allah, dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah orang yang beriman, dia adalah seorang muwahhid. Sehingga ketika seorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan cinta, harap, rasa takut, ketika beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala cinta kepada Allah dengan pengagungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar pengagungan, dan berharap terhadap rahmat Allah dan ganjaran Allah subhanahu wa ta'ala, dan takut dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia adalah seorang mukmin, dia adalah seorang muwahhid. Seperti yang dikatakan oleh Talak ibn Habib rahimahullah ketika beliau menasihati murid-muridnya, idza waqa'atil fitnatu fadfa'uha bittaqwa. Apabila terjadi fitnah, maka hadapilah fitnah tersebut, tanggulangilah fitnah tersebut dengan apa? Dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mereka bertanya tentang apa itu? Itu takwa. Maka beliau mengatakan, taqwallah al-amalu bi ta'atillahi ala nurin minallahi tarju thawaballah. Bertakwa adalah ketika engkau melakukan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Cahaya artinya dalil,
berupa Al-Quran dan As-Sunnah, tarju thawaballah, engkau berharap terhadap ganjaran dari Allah, engkau berharap terhadap surga, engkau berharap untuk selamat dari api neraka, engkau berharap untuk melihat Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surganya, engkau berharap supaya selamat di dunia dan di akhirat, maka itu adalah bentuk keikhlasan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah, engkau meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika meninggalkan kemaksiatan tersebut di atas cahaya dari Allah, artinya untuk kita mengetahui apakah satu perkara maksiat ataukah ketaatan haruslah membutuhkan apa? Dalil. Ketika kita mengatakan ini syirik ataukah tauhid, apa? Harus membutuhkan dalil. Ini sunnah ataukah bukan? Membutuhkan apa? Dalil. Sehingga diulang-ulang oleh beliau, ala nurin minallah, di atas cahaya dari Allah dan takut terhadap azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana yang berkaitan dengan cinta yang terkandung di dalam surat Al-Fatihah ini. Yang pertama terkandung dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka di dalamnya ada perintah untuk kita cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena alhamdu adalah pujian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan pujian tersebut tidaklah dinamakan sebagai alhamd kecuali apabila diiringi dengan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berkaitan dengan berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka terkandung di dalam Ar-Rahmanir Rahim, yang di dalamnya dibahas tentang kasih sayang Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan hal tersebut. Yang berkaitan dengan rasa takut yang kita bahas dalam Maliki Yaumiddin. Jadi yang berkaitan dengan rasa takut dan rasa harap haruslah seimbang. Tidak boleh yang satu lebih berat dari yang lain. Apabila yang lain lebih dominan, maka seorang akan binasa. Sehingga di dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yang berkaitan dengan rasa takut dan harap kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan waktu yang bersamaan. Seperti contohnya dalam surat Al-Hijr ayat 49 dan 50. Allah katakan, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah maha pengampun, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha memiliki kasih sayang. Kemudian di ayat yang sesudahnya, wa anna adzabi huwal adzabul alim, dan kabarkanlah kepada hambaku bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Jadi harus seimbang antara harapan seorang kepada Allah dan rasa takut seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-An'am ayat 165 Allah subhanahu wa ta'ala katakan, Inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahu laghafurur rahim. Surat Al-An'am ayat 165. Sesungguhnya Rabb kamu azabnya sangat cepat. Bisa jadi ketika seorang tidur azab datang, bisa jadi seorang lagi terlelap dalam aktivitasnya, tenggelam dalam kesibukan dunia, Allah datangkan azab. Bisa jadi seorang ketika bermaksiat, Allah berikan azab kepadanya. Inna rabbaka sari'ul iqab.
Sesungguhnya Rabb kamu Allah Jalla Jalaluh azabnya sangat cepat. Wa innahu laghafurur rahim, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kasih sayang. Di dalam surat Al-Maidah ayat 98, Allah Subhanahu wa taala katakan, "I'lamu annallaha syadidul iqabi wa annallaha ghafurur rahim." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala azabnya sangat pedih, sangat besar, sangat dahsyat, dan Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi ampunan, penerima ampunan. Taubat seorang akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Rahim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki kasih sayang. Di dalam hadis dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, satu hadis yang dicantumkan oleh Al-Imam Ibn Katsir rahimahullah dalam tafsir beliau yang berkaitan dengan Ar-Rahman Ar-Rahim, beliau katakan yang berkaitan dengan harus seimbangnya rasa harap dan rasa takut kepada Allah. Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal 'uqubati ma tama'a fi jannatihi ahad. Apabila seorang mukmin mengetahui apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala dari siksa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan, maka tidak ada salah seorang pun yang berharap untuk masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Dia akan berputus asa terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata min rahmatihi ahad. Apabila orang kafir mengetahui apa yang ada di sisi Allah dari rahmatnya, rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, yang Allah Subhanahu wa taala tawarkan kepada hambanya, maka seorang kafir pun tidak akan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhasil harus seimbang antara berharap kepada Allah dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila berharap itu lebih dominan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia membahas tentang pembahasan keutamaan tauhid, bahwasanya tauhid pelakunya akan masuk surga. Kemudian dia setelah itu menjadikan harapan di dalam hatinya lebih besar, sehingga apa? Ada larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala tidak dia perhatikan. Dia terjang ketika diingatkan yang penting tauhidnya benar. Ketika ditagih utang tidak mau bayar. Ketika dia melakukan perjalanan ataupun menyeberang ataupun dimanapun, dia tidak menjaga pandangan matanya dari apa yang diharamkan oleh Allah. Bahkan bisa jadi terjerumus ke dalam perzinaan. Ketika ditanya, yang penting tauhidnya benar, maka ini adalah suatu yang salah dalam ibadah seseorang dan suatu yang salah dengan akidah dan tauhid dia yang berkaitan dengan pembalasan pada hari akhir kelak. Akan tapi yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, malah kita harus lebih mempersiapkan diri untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika seorang lebih memberatkan terhadap khauf, rasa takut kepada Allah yang berkaitan dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang di dalamnya ada ancaman, maka setelah itu menjadikan dia orang yang mengecilkan dan mengkerdilkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan ini pun kebinasaan buat seseorang. Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk kita berputus asa dari rahmat Allah. Wala tayasu min rauhillah. Janganlah berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang berikutnya,
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Disebutkan bahwasanya seperti yang sudah kita bahas, bahwasanya surat Al-Fatihah adalah Al-Quran yang agung, Al-Quran yang besar. Artinya semua yang terkandung dalam Al-Quranul Karim, pembahasannya ataupun garis besarnya ada dalam surat Al-Fatihah. Sehingga dikatakan Al-Fatihah sirrul Quran. Al-Fatihah adalah inti dari Al-Quran, rahasia dari Al-Quran, intisari dari Al-Quran. Wa sirruha hadhil kalimah, dan intisari dari surat Al-Fatihah dan Al-Quran itu sendiri tercantum dalam iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah dan hanya kepadamulah kami meminta tolong. Dan makna dari iyyaka na'budu tentu adalah kita hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah adalah semua yang berkaitan dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan, perbuatan, keyakinan. Apabila telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang termaktub dalam Al-Quran ataupun tercantum ataupun disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah ibadah. Dan ketika seorang melaksanakannya, itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini kita tidak hanya diperintahkan untuk beribadah, akan tapi diperintahkan untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah. Dengan ayat inilah Allah Subhanahu wa taala, dengan tujuan ayat inilah Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua yang ada di sini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Untuk mengamalkan ayat inilah Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul yang mereka menjadi hujjah buat kaumnya. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus dalam setiap umat seorang rasul, yang rasul tersebut mengingatkan kepada kaumnya, dimulai dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penutup para nabi, mengingatkan kaumnya an i'budullaha wajtanibut taghut. Beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauh dari sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari awal beliau menyampaikan risalahnya, maka beliau memerintahkan kepada para manusia yang ada di hadapannya, qulu la ilaha illallah, katakanlah kalimat la ilaha illallah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota Madinah, Kajian Islam.